itu populasinya dikurangi dulu. Jadi mungkin sebagian dombanya itu dititipkan ke temennya atau dijual lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Silwaya Farm. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa Mas? Tanggal 12 Juli. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman yang di rumah juga demikian, tetap masih sehat dan semangat. Begini teman-teman, sore ini kita akan berbincang-bincang tanpa judul ya. Pokoknya berbincang-bincang tentang pemikiran, tentang pengalaman yang kami dapatkan selama beternak ini. Barangkali bisa menjadi bekal teman-teman yang mau berternak atau mungkin sudah berternak tapi masih kesulitan untuk berkembang, atau mungkin sudah beternak tapi begitu-begitu saja. Nah, ada kita berbincang-bincang sedikit, dan tidak lupa kami ingatkan yang belum subscribe, tolong di subscribe supaya kami juga semangat untuk semakin belajar. Nah, jadi gini teman-teman, 2 hari yang lalu, dari Minggu itu banyak teman-teman peternak ya kumpul di sini ya, sharing-sharing gitu, dan peternak-peternak senior, lebih senior dari saya gitu, dan kita cerita-cerita tentang apa kendala selama beternak. Kalau enaknya tidak usahlah diceritakan, tapi yang banyak kita ceritakan itu tentang dukanya, bukan sukanya. Jadi dukanya jadi peternak itu kok bingung aja, semakin lama semakin bingung, nah, gitu ya. Termasuk saya sendiri juga gitu, banyak kendala sih ya, enggak banyak tapi adalah kendala, itu selalu ada, tapi kita belajar dari kendala itu, kita belajar. Nah, sebagian sharing dari teman-teman peternak kemarin itu adalah ada teman-teman peternak yang karena saking termotivasinya dulu sebelum punya ternak, kemudian melihat tayangan YouTube tentang peternakan domba. Memang ini kan lagi viral ya teman-teman. Domba ini banyak sekali yang terjun di usaha domba. Nah, terus melihat YouTube akhirnya termotivasi. Saking termotivasinya akhirnya langsung beli banyak karena punya modal gitu. Jadi langsung beli banyak, 60 ekor gitu, betina. Terus beli 1 jantan full blood dorper gitu, nah, dengan gambaran bahwa ini nanti hasilnya akan sekian itu ekspektasinya. Nah, tapi ternyata setelah berjalan sekitar 1 tahun, ternyata perform dari peternakannya itu semakin menurun teman-teman. Jadi semakin menurun. Yang awalnya waktu beliaunya ini beli induk, calon induk itu gemuk-gemuk, setelah melahirkan ternyata kurus sampai BCS 2 mungkin ya, atau di bawah 2. Terus kemudian ada yang induknya tidak keluar air susunya, ada induknya yang tidak mau menyusui dan lain sebagainya. Terus pejantannya juga seperti itu, seperti bobotnya itu tetap pada itu udah full blood, tidak naik itu. Nah, semakin lama semakin pusing ternyata. Jadi ternaknya itu semakin kurus, yang punya juga semakin kurus karena stres gitu. Jadi memang tidak selalu manis teman-teman, jadi ini perlu dipertimbangkan lah.
Akhirnya kalau kejadian seperti itu, ini mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang juga mengalami kasus serupa. Ya kita kalau cari faktornya ya banyak, tapi ketika kondisi seperti itu kita pasti apa namanya mengevaluasi diri, evaluasi apa yang terjadi dengan peternakan kita. Terus saran kami itu populasinya kalau terjadi seperti itu ya teman-teman, itu populasinya dikurangi dulu. Jadi mungkin sebagian dombanya itu dititipkan ke temennya atau dijual lagi supaya kita mulai belajar lagi dari nol. Kalau sudah seperti itu biasanya kalau dilanjutkan itu akan semakin memperdalam lubangnya. Jadi itu nanti akan semakin rusak gitu ternaknya. Kalau tanpa action yang nyata. Jadi daripada semakin hari semakin rugi, lebih baik populasinya dikurangi. Dengan cara apa? Ya mungkin digadukan ke temannya, atau mungkin dijual, yang induk-induk itu dijual dulu. Apa enggak eman? Ya eman teman-teman. Tapi itu adalah solusi yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi ya memang seperti itu solusinya. Kalau kita masih bingung dalam memperbaiki itu bagaimana, kemudian kalau mungkin sudah dijual akan kembali ke nol lagi. Terus mungkin kita akan mencari mentor. Nah, cari mentor yang dekat-dekat di daerah teman-teman beternak. Kita bersama beliau, mentor itu atau yang ngajari itu mengevaluasi apa yang salah dengan sistem peternakan kita selama ini. Apa mungkin pakannya atau pakannya setengah kurang, artinya dombanya itu belum sempat kenyang, makanannya sudah habis, atau mungkin sering menggonta-ganti pakan. Misalkan konsentrat ada di YouTube jualan konsentrat ini dibeli, yang katanya bagus dibeli, kemudian besok lagi ada jualan si B pakan seperti ini dibeli lagi. Nah, gonta-ganti pakan itu juga menyebabkan ternak kita akan murus, dan itu nanti akan cenderung untuk kurus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ya nanti setelah itu akan kita evaluasi. Kalau nanti sudah membaik, ya beli lagi tidak apa-apa ternaknya. Beli lagi ditambah sedikit seperti di video kami sebelumnya. Jadi penambahan itu sedikit sambil mencari ritme dari kandang kita, dari peternakan kita. Kalau sudah ketemu ritmenya, nanti akan lebih mudah dalam beternak. Jadi kita itu sudah nyaman dengan beternak seperti ini, nyaman. Kemudian ditambah dikit, misalkan tambah 5, tambah 10, nanti berapa bulan lagi ketika masih nyaman ditambahi lagi 5, 10 gitu, jangan langsung banyak. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Ini sharing-sharing, barangkali ada teman-teman yang mengalami kasus serupa, supaya harapan kami tidak ada lagi korban-korban seperti itu. Jadi harapan kami peternakan teman-teman semua bagus, kondisinya bagus, sembelihnya banyak, keuntungannya besar, menghasilkan keturunan yang banyak, yang fattening juga hasilnya bagus-bagus, seperti itu. Itu ya salah satu kendala dalam peternak sekarang. Mungkin bisa kita sambung lagi kapan-kapan dalam topik yang lain. Itu hanya daripada sore-sore nganggur teman-teman ini, karena pakannya sudah ngumpul banyak ini.
pakannya unggul banyak. Nah, terus apa namanya, indukannya juga sudah habis panen melahirkan, jadi kita longgar, kita membuat konten itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Terus berusaha, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.